Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini roman-romannya kayak mau maghrib nih. Udah ini, udah akhir-akhir ya begini. Nah itu belum makan siang, belum ngopi, belum wudud ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya pantun Bapak Ibu? Nah, udah cakep duluan nih. Pergi ke warung beli ketupat. Pulang-pulang bawa kolak. Biasa kan bulan puasa ya. Ada kolak apa tuh? Yang apa? Nah, biji salak juga jadi kolak tuh. Padahal itu biji salak ya. Pergi ke warung beli ketupat. Pulang-pulang bawa kolak. Ramadan datang membawa rahmat. Mari kita dengar ceramah biar iman tambah mantap. Cakep. Sekali lagi. Sahur kesiangan buru-buru. Tak lupa minum air segelas. Mari kita simak ceramah dulu. Semoga puasa kita makin berkualitas. Cakep. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasulil huda warrahmah wal insaniyah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Hadirin Bapak Ibu Masjid Al-Hidayah PSDM yang mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus masjid yang kami hormati, yang mudah-mudahan juga selalu sehat walafiat, dan tentunya kita berharap semoga di sepanjang Ramadan ini ibadah siam kita, qiyam kita, tilawah, sedekah, iktikaf dan yang lainnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan berlipat ganda. Kenapa hadirin Bapak Ibu? Ramadan ini kalau kita ibaratkan tuh kayak supermega mall. Dulu itu ada ya yang namanya supermarket, yang namanya Palu Gada. Tahu kan Bu ya? Palu Gada apa tuh? Apa lo yang mau? Gua ada. Nah, itu. Ini Ramadan nih. Pak, puasa itu di luar Ramadan juga ada. Walaupun sunnah, kalau enggak qadha. Senin Kemis kalau enggak qadha. Salat sunnah itu di luar Ramadan juga ada. Ya kan? Baca Quran juga di luar Ramadan bisa dikerjain. Sedekah di luar Ramadan bisa dikerjain. Tapi, Pak, Ibu, kalau udah masuk Ramadan, ini nilainya beda. Beda. Kenapa? Karena janji Rasul, kalau kita lakukan sholat sunat saja, itu diganti dengan pahala wajib. Dan pahala wajib kita lakukan nih, seperti tadi, kita sholat sunnah, qabliyah zuhur, ini diganjar dengan pahala wajib. Di Ramadan nih, kita laksanain sholat zuhur berjamaah, wajib. Ini diganjar dengan pahala 70 kali lipat. Subhanallah. Ini Ramadan nih bedanya nih. Sunnah dibalas dengan wajib, wajib dilipat gandakan. Maka jangan disia-siakan. Mumpung kita masih ada di bulan Ramadan. Ini akhir-akhir ini, makanya kita perlu muhasabah, koreksi diri. Jangan sampai Ramadan mau berakhir, Ramadan mau lewat, meninggalkan kita,
kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasul, Pak, dikatakan rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfara lahu. Sungguh sangat celaka, sungguh sangat merugi bagi orang yang ketemu Ramadan tahun ini, yang masuk pada bulan Ramadan tahun ini, summan salaho, kemudian Ramadan pergi meninggal kita, berlalu Ramadan, karena pasti ada akhirnya, tapi qabla an yughfara lahu, kita belum diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa demikian? Kitanya sendiri tidak mengindahkan akan hal-hal yang diperintahkan di sepanjang Ramadan, sehingga luput dari ampunan. Kan Ramadan kita sering sebut dengan bulan maghfirah, bulan ampunan. Kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sadar kita ini manusia pasti tak lepas dari dosa dan khilaf. Maka saking cintanya Allah pada hambanya, Allah kasih dari 12 bulan, 1 bulan yang dinamakan dengan bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu, kita teliti bahasanya. Kalau menurut gramatika bahasa Arab, Ramadan itu ternyata dari Romado, Yarmadu, Romdon, yang artinya adalah pembakaran, penghapusan, pemutihan. Dari apa? Dari dosa-dosa. Karena dulu sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sumia Ramadan. Kenapa sih bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah rahmat ini dikatakan dengan Ramadan? Bukan Muharram, Syawal, Rajab atau yang lainnya? Ternyata ada kandungan tersendiri, li'annahu yarmaduz zunuba. Kata Nabi, karena Ramadan ini adalah membakar dosa-dosa kita. Nah inilah Pak, sehingga perlu pemutihan, perlu penyucian, agar kita berjumpa dengan Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang tulus, hati yang bersih, insya Allah liqa'a Rabbi, berjumpa dengan Tuhan kita, insya Allah. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita muhasabah pada akhir Ramadan ini? Tentunya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi, kan kita tidak tahu tahun depan akan berjumpa lagi dengan Ramadan. Kita tidak tahu, tidak ada jaminan bahwa tahun besok berjumpa lagi dengan Ramadan. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini, apalagi akhir. Makanya kalau Nabi menjelang akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan itu, wasajjal mi'jaro, kencangkan sarung kainnya, sehingga betul-betul fokus ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita malah sebaliknya ya, kalau udah akhir-akhir ya bawaannya malas. Gaji udah ada, THR apalagi, tunsus apalagi, udah tinggal ya meraih kebahagiaannya, padahal bukan seperti itu. Makanya pantas kata Nabi, al jannah khuffat bil makari wan nar khuffat bis sahawat. Surga itu selalu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu. Ya iyalah, jalan ke surga itu emang seperti itu. Ya kalau kita pikirkan, ngapain siang-siang harus lapar-laparan, padahal di kulkas banyak tuh makanan dan minuman. Ngapain kita harus berpuasa dari subuh pagi sampai maghrib, padahal banyak uang di ATM, tinggal beli saja. Nah inilah, karena ini adalah jalan menuju surganya Allah. Nafsu tidak suka tuh pada hal seperti itu. Tapi sebaliknya justru nafsu lebih suka pada hal-hal yang diinginkan melalui jalannya neraka. An-nar khuffat bis sahawat.
Justru neraka itu jalan menujunya adalah dengan hal-hal yang disukai oleh nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu, ya pasti kita itu akan terjerumus ke dalam nafsu. Sehingga diceritakan dalam satu hikayah, kenapa sih manusia itu harus berpuasa? Kan tujuannya tidak lain adalah membentuk perwira takwa dengan mengendalikan nafsu kita. Karena kita punya dua potensi, akal dan nafsu. Sehingga di suatu hikayat dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil akal dan nafsu, maka kedua-duanya menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah memanggil nafsu, wahai nafsu, ta'al, kadia, kemari, gitu kan? Sini nafsu, man ana, siapa saya? Ini nafsu saking tidak percaya pada Allah yang menciptakannya dan membangkangnya, dia jawab gini, anta-anta, anak-anak. Kalau bahasa sekarang, lu, gua. Ngapain gua ngakui lu, kan gitu. Ini nafsu nih. Maka saking membangkangnya pada Allah, nafsu, Pak, Bu, dijerumuskan pada suatu jurang neraka yang dinamakan dengan neraka ji'an. Ji'an itu dari ja'ai, yuja'u ji'an, yaitu lapar. Lapar. Sehingga timbullah puasa. Untuk mengendalikan nafsu itu, maka prosesnya adalah dengan berpuasa. Kan untuk mengistirahatkan organ tubuh kita juga kan Pak, dengan puasa itu, agar jangan jalan terus gitu, makan terus, minum terus. Jeda itu sebulan untuk berpuasa. Sehingga nafsu kalah dengan rasa lapar. Maka disitulah hikmah dari kita berpuasa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, muhasabah yang pertama di akhir Ramadan ini yang harus kita lakukan adalah ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat merugi, celaka bagi orang yang ketemu Ramadan tapi tidak ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk jadikan Ramadan tahun kali ini lebih bagus, lebih bermakna, lebih berkualitas dibanding tahun kemarin. Kenapa Bapak Ibu? Karena kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsi fawarabih. Orang yang hari ini saja atau tahun ini, Ramadan ini khairan min amsi, lebih baik daripada kemarin, Ramadan kemarin, fahuwa rabihun, maka orang tersebut termasuk pada orang yang beruntung. Tapi man kana yamuhu misla min amsi fahuwa khasir. Orang yang Ramadan tahun ini sama kualitasnya dengan Ramadan tahun kemarin, maka fahuwa khasir, Pak, Bu, orang itu ternyata rugi sama karena puasa ibadahnya di Ramadan ini. Tapi yang lebih rugi lagi, lebih celaka bahkan, man kana yaumuhu sarran min amsi fahuwa maghbunun. Orang yang Ramadannya lebih jelek daripada Ramadan tahun kemarin, dia tidak mengindahkan akan perintah-perintah di sepanjang Ramadan, sehingga dia cuek bebek, kalau bahasa sekarang, dia malas-malasan, maka orang tersebut termasuk fahuwa maghbunun, terlaknat, celaka. Bayangin Pak, kalau orang hari ini lebih baik daripada Ramadan kemarin, itu orang beruntung. Kalau orang ini sama saja Ramadannya dengan Ramadan tahun kemarin, dia adalah orang yang merugi. Tapi kalau tahun ini ternyata lebih jelek, kualitas puasanya bolong-bolong, kemudian malas-malasan, tidak mau baca Quran, tidak mau itikaf, sehingga terminak bobokan akan dunia, maka orang tersebut termasuk orang yang celaka, orang yang
terlaknat di kehidupannya. Maka mudah-mudahan kita yang sedang di akhir Ramadan ini agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yuk perbanyak membaca istighfar. Sambil kita nyetir, astagfirullah, astagfirullah. Sambil kita di motor, astagfirullah, astagfirullah. Karena ini istighfar. Istighfar itu menghapus dosa-dosa kita. Sehingga kata Nabi, man lazima istighfaran ja'alallahu min kulli daikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa ja'alallahu min wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang melazimkan, orang yang mendawamkan lisannya basah dengan membaca istighfar, maka ada 3 jaminan dari Allah. Pertama, ja'alallahu min kulli daikin makhraja. Maka Allah akan jadikan dari setiap kesulitan hidupnya, Allah kasih solusi jalan keluar dari kesulitannya. Ada aja solusinya. Ketika ekonomi terhimpit, ada aja orang yang bantu, ada aja solusinya untuk menghilangkan dari kesulitan ekonominya. Dan min kulli hammin faraja, dari setiap kebingungan, kegundahan, kesedihan, faraja, Allah kasih kebahagiaan. Allah kasih ketenangan hati. Tenang aja dia mah. Walaupun ya hidupnya sederhana, karena hatinya ke Allah, prioritasnya ke Allah, sehingga tidak terina-bobokan sama dunia. Tenang hatinya. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Inilah keutamaan orang yang banyak baca istighfar. Yuk lazimkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Asal jangan di toilet aja, Pak. Istighfar, setiap mau kelip sambil istighfar. Kan kalau lisan kita istighfar, Pak, kalau lihat sesuatu yang menggiurkan nafsu, insya Allah nggak jadi lah. Padahal lisannya sudah istighfar. Jadi nggak terpengaruh, nggak terkontaminasi dengan nafsu yang ada. Karena lisannya udah dikunci dengan bacaan istighfar. Nah yang kedua, agar Ramadan kita ini berkualitas, bermutu, maka perbanyak apa yang Allah turunkan pada kita melalui goresan-goresan cintanya, yaitu tulisan-tulisan cinta Al-Quran. Yuk kita perbanyak tadarusul Quran. Kita banyakin baca Al-Quran dibanding scroll WA, YouTube, Facebook, Instagram, atau yang lainnya. Emang sih begitu. Kan kalau kita nih baca Al-Quran, taruhlah 5 menit aja, bawaannya ngantuk, Pak. Bener nggak? Ya itu ya, karena itu jalannya surga. Al-jannah khuffat bil makari. Surga itu diliputi hal yang tidak diinginkan nafsu. Nafsu tidak ingin kita baca Al-Quran, karena itu ada jalannya surga. Ya udah, nafsu tuh setannya menggantung di mata kita sehingga ngantuk. Baru aja 5 menit. Tapi Pak, Bu, kalau kita lagi scroll WA nih, Instagram, YouTube, beda tuh. Malah tambah, wah, bukan ngantuk lagi, bisa berjam-jam itu. Nunggu azan maghrib aja, udah scroll WA aja. Saking terlenanya itu. Nah inilah nafsu setan, karena an-nar huffat bis sahawat. Jalannya neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh nafsu. Nafsu kan pengennya itu lihat handphone, lihat HP, daripada baca Al-Quran, daripada baca koran, ya kan? Udah, kalau udah seperti itu, ya inilah. Jadi Pak, walaupun ternyata kata Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu.
Oh, surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup supaya kita tidak masuk pada neraka. Setan pun dibelenggu, diikat. Tapi kok kenapa ya? Walaupun surga pintunya dibuka lebar-lebar agar orang itu mudah untuk melaksanakan ibadah di sepanjang Ramadan ini, pintu neraka ditutup sehingga tidak ada maksiat lagi. Setan pun yang selalu menggoda diikat, tapi kenyataan realitanya masih ada tuh yang tidak mengindahkan Ramadan. Banyak warung-warung yang ditutup kain ya, kelihatan tuh kakinya. Saya aja dari Migas ke sini banyak Taman Setiabudi, ternyata bukan kayak Ramadan lagi ini mah, kayak bulan biasa, ya kan? Nah ternyata walaupun pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pun dibelenggu karena kita punya potensi nafsu. Nafsu lebih gede daripada setan yang menggoda kita. Makanya untuk mengendalikan nafsu ini, ya berpuasa. Sadar diri, tahu diri. Sehingga musuh terbesar kita kedalian adalah jihadun nafsi, berperang dengan nafsu, tapi jangan dimatikan, Pak. Karena kalau kita tidak punya nafsu, jangan bergairah. Yaitu dengan mengendalikan nafsu kita agar tidak terjerumus pada godaan-godaan nafsu kita. Nah, kembali Bapak Ibu, untuk meraih Ramadan di akhir ini, yuk kita perbanyak baca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran merupakan surat cintanya Allah pada hambanya, saking Allah mencintai hambanya. Maka Allah berikan pedoman kompas jalan hidup manusia, yaitu melalui goresan-goresan cinta yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, kita back to Holy Al-Quran. Kembali buka lembaran Al-Quran. Misal surah Yasin. Kita ingin dimudahkan rezeki kita, digampangkan rezeki kita, bisnis kita. Kita kembali pada Al-Quran. Buka surah Waqiah. Kita ingin dihindarkan dari siksa neraka, kembali pada Al-Quran. Buka surah Tabarak atau Al-Buq. Itulah Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu, kata alim, kalau kita ingin hidup yang tenang, hidup yang harmonis, hidup yang nyaman, maka perlu berpedoman pada 5H. Apa itu 5H? Hidup harmonis, hadap, huruf, harap. Artinya apa? Kalau kita ingin hidup yang harmonis, maka harus menghadap pada huruf yang penuh dengan pengharapan. Nah, huruf yang menghadap pada pengharapan itu tiada lain kata alim ulama adalah Al-Quran. Bayangin, di Al-Quran banyak huruf-hurufnya. Dan huruf itu akan menghadap pada pengharapan apa yang kita inginkan. Kita ingin diampuni dosa, baca Yasin. Kita ingin dimudahkan rezeki kita, baca Waqiah. Itulah huruf-huruf yang menghadap pada pengharapan kita, yaitu Al-Quran. Insya Allah. Maka perbanyak lisan kita daripada banyak scroll WA, YouTube. Yuk manfaatkan akhir-akhir Ramadan ini dengan memperbanyak tadarusul Quran, baca Al-Quran. Kemudian Pak, yang ketiga, perbanyak juga salat kita. Jangan salat wajib saja, tapi salat sunnah-sunnahnya. Karena salat sunnah di Ramadan itu dibalas dengan pahala wajib. Jadi kalau kita salat wajib, rawatib, jangan tinggalkan salat sunnah qabliyah dan ba'diyahnya. Sayang Pak, Bu, ini Ramadan. Jangan disia-siakan. Kenapa harus perbanyak salat? Karena ingat kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Yang paling pertama dihisab nanti di akhirat tiada lain adalah salat kita. Fa in salahat salahat sairu amali
wa in fasadat sairu amali. Kalau salat kita betul sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka semua amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau salat kita hanya sebatas gerak-gerak saja, tidak mengindahkan akan rukun dan syaratnya, tidak tahu akan rukun dan syarat salatnya, maka fasadat sairu amali. Semua amal kita akan tercoreng, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya adalah salat. Salat sebagai penghambaan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak salat kita di sepanjang Ramadan ini, bukan salat wajib saja, tapi salat sunnahnya. Sehingga Pak, di Ramadan ini yang kita suka disebut dengan palu gada ini, apal yang mau gua ada, ini ada nih salah satu salat sunnah yang tidak ada di luar Ramadan. Apa tuh? Salat sunnah tarawih. Ya kan Pak? Di Ramadan nggak ada, habis salat isya tarawih nggak ada. Ini Ramadan spesialnya. Maka kata Nabi, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melaksanakan salat sunnah tarawih, qiyamul lail, witir atau yang lainnya, imanan wa ihtisaban, dengan penuh rasa keimanan dan keikhlasan mengharap pahala dari Allah, maka jaminan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bayangin tuh Pak, hanya dengan kunci iman dan ihtisab, iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa kita yang lalu. Bayangin, inilah dasarnya dari salat sunnah di Ramadan. Cuman kuncinya harus iman dulu, percaya. Walaupun kita sadar iman kita itu kan fluktuatif, ya Pak Bu, kadang tambah, kadang semangat, kadang turun, kadang malas-malasan. Karena itulah iman. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambahnya karena ketaatan kita pada Allah, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurangnya karena kita banyak maksiat pada Allah. Sehingga dalam kitab Jawharut Tauhid dikatakan, waruzihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Diunggulkan tambahnya iman seseorang itu karena bertambahnya taat dia pada Allah Subhanahu wa taala. Waruzihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Unggulnya iman seseorang bima tazidu ta'atul insani, disebabkan dengan bertambahnya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa, perlu koreksi iman kita. Ya emang kalau tanpa iman ngapain juga coba siang-siang gini dengerin ceramah, ya kan? Kan enaknya tidur gitu kan, sambil nunggu maghrib. Yang walaupun katanya naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Bohong Pak Bu, itu hadis palsu. Yang ngapain juga tidur mulu kan, nggak produktivitas. Jadi banyakan tidurnya dibanding amaliyah Ramadannya. Sehingga faktor iman kita ini yang menentukan. Kan kata Rasul, al-iman uryanun. Iman itu diibaratkan seperti orang yang tidak pakai apa-apa. Maka supaya terhormat dia di hadapan orang lain, walibasuhu at-taqwa. Pakaian iman itu adalah takwa. Takwa, takut pada Allah. Karena takwa adalah goal, tujuan daripada puasa kita. La'allakum tattaqun. Dan untuk lebih mewah lagi, lebih menarik lagi, maka perlu aksesoris iman. Apa itu? Aksesoris iman adalah wazinatuhu al-haya. Perhiasan dari iman jadi ada rasa malu.
Kan kalau orang sudah tidak merasa malu, ya udah makan di siang hari walaupun tertutup kain. Seperti itu. Karena malunya sudah tidak ada. Justru malu itu adalah al-haya'u minal iman, malu bagian dari iman, dan itu adalah aksesoris dari iman kita. Dan buah inti dari iman adalah wasamratuhu al-ilmu. Intisari dari iman kita adalah ilmu. Karena semuanya harus pakai ilmu. Kita kerja juga sekolah dulu, punya ilmu. Dan ilmu juga harus kita amalin. Ngapain banyak ilmu tapi tidak diamalkan? Dan ngamalin ilmu juga harus ikhlas. Hanya untuk mengharap ridho Allah. Karena kata Nabi, Pak, Bu, an-nasu kulluhum halka illal alimun. Ternyata semua manusia di dunia ini halka, akan celaka, akan merugi illal alimun, kecuali orang yang punya ilmu. Jelas, karena orang yang punya ilmu bisa bedain tuh mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Tapi ingat, wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang yang punya ilmu juga akan dipandang celaka, kecuali illal amilun, orang yang mengamalkan ilmunya. Jelas, karena perlu pengamalan, perlu realitas akan ilmunya. Dan ingat juga, orang yang mengamalkan ilmunya dipandang celaka juga. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya dengan penuh ketulusan, keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah. Maka hadis tadi, imanan wahtisaban, penuh keimanan dan keikhlasan. Insya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita akan diampuni yang lalu. Insya Allah. Maka yuk manfaatkan di akhir-akhir Ramadan ini. Jangan sampai berlalunya Ramadan, dosa kita tidak ada ampunan dari Allah. Nauzubillah. Kita pengen Ramadan ini sebagai pembersih, pemutih dari dosa-dosa yang lalu, sehingga kita kembali pada Allah dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, hati yang qalbun salim, hati yang bersih, yang selamat dari noda-noda dosa. Sehingga Ramadan kita jadikan sebagai charger iman, kita jadikan sebagai penguat iman, kita jadikan sebagai energi terbarukan, agar 11 bulan selanjutnya kita bisa hiasi seperti Ramadan. Karena kata alim ulama, kun rabbaniyah wala takun ramadaniyah. Jadilah engkau hamba yang rabbani, yang selalu takut pada Allah di mana saja. Wala takun ramadaniyah. Jangan kau hanya sebatas imanmu di sepanjang Ramadan kuat, ke masjid ayo, tadarusan ayo, karena itu Ramadan biasa musimnya. Tapi wala takun ramadaniyah, jangan kau imanmu itu hanya sebatas di bulan Ramadan saja, tapi kun robbaniyah, yaitu hamba yang robbani, hamba yang selalu tetap fokus ibadah pada Allah di bulan-bulan manapun. Insya Allah. Mudah-mudahan obrolan siang ini bisa menginspirasi iman kita semua, mencarger iman kita semua, sehingga tetap kuat, tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah di sepanjang Ramadan ini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ada segala khilafan dan kekurangan, dan kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan akhir Ramadan ini menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, mendulang pahala yang berlipat, sehingga Ramadan ini menjadi ampunan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته. ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.